Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Islam TV, yang mana Islam TV akan membahas tentang jangan kau sakiti suamimu, wahai istri. Ingat, sainganmu adalah bidadari surga. Yang baru bergabung di channel ini bisa tekan dulu ya subscribe dan lonceng notifikasinya supaya channel ini berkembang, dan kami ucapkan terima kasih. Jangan kau sakiti suamimu, wahai istri. Ingat, sainganmu adalah bidadari surga. Hukum membentak suami adalah dosa besar dan solusinya dalam Islam. Setiap muslimah yang merindukan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, hukum membentak suami adalah tidak boleh, dan ini merupakan sebuah dosa besar. Seorang suami adalah orang yang paling harus ditaati dan dihormati oleh istri. Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah dalam beberapa hadisnya menunjukkan betapa tinggi kedudukan suami bagi istrinya. Seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis Abu Dawud, Al-Hakim, dan Tirmizi. Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas boleh bagi seorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suaminya terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan sebaik-baik istri adalah yang taat kepada suaminya, bijaksana, berketurunan, sedikit bicara, tidak suka membicarakan sesuatu yang tidak berguna, tidak cerewet dan tidak suka berusaha hingar-hingar, serta setia kepada suaminya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jika suami berbuat keliru atau salah, maka sudah semestinya bagi seorang istri untuk mengingatkan suami dengan baik, nada lemah lembut, tidak membentak, bersuara keras, dan tidak pula menyinggung perasaannya. Sikap kasar istri terhadap suami dan sebaliknya menandakan kurangnya ilmu dan keburukan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya wanita bagi suami ialah yang menyenangkan ketika dilihat, patuh ketika diperintah, dan tidak menentang suaminya baik dalam hatinya, dan tidak membelanjakan menggunakan hartanya kepada perkara yang dibenci suaminya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana anak bisa dianggap durhaka kepada orang tua, maka istri juga bisa dikatakan durhaka kepada suami ketika berani membentaknya. Wallahu alam. Bidadari marah kepada istrinya yang memarahi suaminya. Jika seorang suami dibentak atau dizalimi oleh istrinya, maka para bidadari di surga akan marah kepada istri yang memarahi suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang istri menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu. Dia sang suami, hanya tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para istri untuk tidak menjalimi suaminya. Saingannya bukan lagi madumu atau yang lain, namun sainganmu adalah bidadari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkannya di dalam Al-Quran. Di antara sifatnya adalah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Quran An-Naba ayat 31 sampai 33.
Demikian, dan kami berikan kepada mereka bidadari Quran adukan ayat 54. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit dalam rumah Quran Ar-Rahman ayat 72. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Quran Ar-Rahman. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung satu, dan kami jika di mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran surat Al-Waqiah ayat 35-37. Hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kelompok pertama kali yang masuk surga seolah wajah mereka cahaya rembulan di malam purnama. Kelompok kedua seperti bintang kejora yang terbaik di langit. Bagi setiap orang dari ahli surga itu 2 bidadari surga. Pada setiap bidadari ada 70 perhiasan. Sum-sum kakinya dapat terlihat dari balik daging dan perhiasannya, sebagaimana minuman merah dapat dilihat di gelas putih. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad sahih. Nah, para istri solehah, jangan menjalimi apalagi membentak suami kalian lagi sainganmu bidadari loh. Solusi jika memang ingin marah pada suami. Jika kemarahan melanda dan sudah tidak tertahankan, tentunya tidak disarankan untuk mengekspresikan dengan cara meledak-ledak di depan pasangan, apalagi dengan cara membentak. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan jika sedang ingin marah pada suami. Hal yang pertama dilakukan adalah ucapkanlah istighfar, mohon ampun pada Allah. Istighfar akan meringankan hati kita. Selanjutnya, klarifikasi secara detail untuk permasalahan. Jangan mengikuti nafsu karena emosi akan semakin meluap-luap. Tapi sebisa mungkin tahanlah dulu emosi, karena bicara dalam keadaan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Karena terkadang kita ingin menumpahkan kesalahan, bahkan kesalahan yang telah lalu. Jika dirasa sudah bisa mengendalikan diri, ambillah air wudhu, kemudian kerjakan sholat dan berdoalah. Adukan semua persoalan pada Allah. Semua kesalahan, kecewa, adukan saja. Dan tak lupa mintalah padanya untuk diberikan jalan keluar. Jika diri sudah tenang, mulailah berbicara dengan suami. Ingat, yang akan dibicarakan adalah dalam rangka mencari jalan keluar, bukan untuk menambah kericuhan. Tak lupa ada unsur saling menasehati dalam rumah tangga. Berikan nasihat pada pasangan atas kesalahan yang dilakukan. Tak lupa ada unsur saling menasehati dalam rumah tangga. Berikan nasihat pada pasangan atas kesalahan yang dilakukan. Semoga beberapa hal tersebut bisa semakin mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah dalam rumah tangga. Ingat, salihlah. Kita punya siagan, yaitu bidadari surga. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.